Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Ini kita akan kuliah tentang laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita akan pelajari pagi ini terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Ketiga laporan ini kita petik dari data akuntansi pada neraca lajur. Laporan keuangan berupa laporan rugi laba kita petik dari kolom laba rugi. Sementara laporan neraca kita petik dari kolom neraca pada neraca lajur. Sedangkan laporan perubahan modal itu kita petik dari neraca sebelumnya dan dari laporan laba rugi. Sebelum kita lanjut kepada laporan keuangan tersebut, alangkah baiknya jika kita memahami dulu kelompok perkiraan yang kita kenal dengan perkiraan real atau perkiraan neraca. Yaitu perkiraan-perkiraan yang pada akhir periode akan dilaporkan ke neraca yang meliputi aktiva, utang, dan modal. Nah, perkiraan real ini kita petik dari neraca lajur pada kolom neraca. Berikutnya adalah perkiraan nominal atau sering juga disebut dengan perkiraan laba rugi. Adalah perkiraan-perkiraan yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan rugi laba. Yang terdiri atas perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan atau penghasilan. Semua perkiraan nominal atau perkiraan rugi laba ini dipindahkan ke laporan laba rugi. Kita ulangi lagi bahwa jenis laporan keuangan yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah laporan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal. Atau bisa juga kita balik menjadi laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu, biasanya pada akhir bulan atau pada akhir tahun. Misalnya 31 Desember tahun 2019. Di mana neraca itu terdiri atas sisi aktiva, yaitu berupa kekayaan, dan sisi pasifa berupa dari mana kekayaan itu berasal, yaitu berasal dari hutang dan dari modal. Ya.
Laporan laba rugi adalah laporan menunjukkan hasil kegiatan operasi perusahaan selama satu periode pembukuan. Jadi beda dengan neraca yang menunjukkan posisi pada saat tertentu, sedangkan laporan rugi menunjukkan periode waktu, katakanlah dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Nah, itu namanya periode ya. Jadinya ada tenggang waktu perhitungan memperoleh laba rugi tersebut. Ada 3 unsur dalam laporan rugi laba. Pertama adalah penghasilan, yang kedua adalah biaya, yang ketiga adalah laba atau rugi. Penghasilan adalah semua penerimaan yang diperoleh berupa pendapatan atau penjualan, sedangkan biaya-biaya adalah seluruh korbanan yang dikeluarkan produk atau jasa. Nah, selisih antara penghasilan dan biaya-biaya tersebut kita sebut dengan keuntungan atau disebut juga dengan laba, nilainya positif, rugi apabila nilainya negatif. Inilah contoh laporan laba rugi ya. Tahun usaha pembibitan buah tropis bulan Desember tahun 2015 atau tepatnya 31 Desember 2015. Penghasilan ya, 240 juta, total biaya 210 juta, dan laba adalah 240 juta dikurangi 210 juta sama dengan 30 juta rupiah. Nah, modal adalah merupakan tambah apabila mendapatkan keuntungan maka modal lama ditambahkan dengan laba. Nah, sebagai contoh di sini modal 1 Desember 2015 adalah 450 juta, laba tahun 2015 adalah 30 juta dengan total modalnya adalah 480 juta rupiah. Nah, jika ada pripe atau pengambilan modal, maka pripe modal tersebut dikurangi dengan pripe, hasilnya adalah 480 juta dikurangi 10 juta sama dengan 470 juta. Ya. Di sini laba tahun 2015 ini dipetik dari laporan laba rugi ya, yaitu sejumlah laba 20 juta rupiah. Ini adalah neraca ya. Laporan usaha pembibitan buah tropis neraca per 30 Desember 2015 aktiva sejumlah 820 juta. Demikian juga pasipa yang tidak hutang dagang 130 juta, hutang hipotek 220 juta, 350 juta. Modal atau penyataan modal dari pemilik perusahaan adalah 470 juta. Jumlahnya adalah 820 juta. Demikian adik-adik mahasiswa, bagaimana cara membuat laporan keuangan ini? Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, itu dipetik dari neraca lajur. Ya. Saya ulangi, untuk laporan laba rugi bersumber dari kolom laba rugi pada neraca lajur, sementara laporan neraca bersumber dari kolom neraca pada neraca lajur, sedangkan laporan perubahan modal itu bersumber dari modal awal ditambah atau dikurangi dengan laba rugi. Nah, selanjutnya selesaikan secara matematik. Apabila memperoleh laba, maka laba awal ditambah dengan laba, maka diperoleh laba akhir
per 31 Desember 2018. Sebaliknya jika rugi maka modal awal dikurangi dengan rugi akan diperoleh modal per akhir laporan keuangan atau 31 Desember 2015 ya. Nah, jika ada yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung melalui grup WA ya. Demikian adik-adik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.